Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan itu pengertian etika penulisan karya tulis ilmiah. Etika adalah norma atau standar atas perilaku yang membahas secara kritis, rasional, dan sistematis tentang moral serta mengarahkan moral untuk memilih perilaku kita sendiri dan hubungannya dengan yang lain. Setiap penulis memiliki gagasan dan hasil pikirannya yang diungkapkan dalam berbagai pernyataan atau kalimat. Berbagai pernyataan dari gagasan dan hasil pikirannya tersebut harus bisa dihormati dan dihargai sebagai miliknya. Etika penulisan ilmiah adalah norma atau standar aturan perilaku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh penulis tentang baik dan buruknya cara penulisan ilmiah. Dalam hal ini yang dinilai bukanlah benar atau salahnya dinilai benar atau salahnya tentang penulisan karya tulis ilmiah, melainkan baik dan buruknya cara penulisan ilmiahnya serta penulis, yakni tahu yang mana baik dan buruknya. Seorang penulis bisa juga telah menulis dengan benar suatu karya tulis ilmiah, tetapi tidak ada resiko bisa melanggar etika penulisan ilmiah. Oleh karena itu, etika penulisan ilmiah bertujuan agar penulis dapat mengetahui bahwa walaupun ia memiliki kebebasan dan bisa bertindak secara mandiri dalam penulisan karya tulis ilmiah, penulis harus mempertanggungjawabkan apa yang ditulisnya, sehingga standar karya tulis ilmiah dapat terpelihara dan terjaga, dan masyarakat kemungkinan dampak negatifnya. Dengan demikian, penulis di samping memiliki hak kebebasan untuk mengungkapkan pemikirannya sehingga dihormati dan dihargai oleh orang lain, dan juga memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan apa yang ditulisnya. Tujuan etika penulisan: yang pertama, menjamin akurasi temuan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, untuk melindungi hak kekayaan intelektual peneliti. Yang ketiga, untuk melindungi objek penelitian dari pemalsuan dan kerusakan. Dan yang keempat, menjaga reputasi ilmuwan. Dan yang kelima, menegakkan etika moral dan perilaku. Sifat etika penulisan ilmiah. Sifat etika penulisan ilmiah terdiri dari kejujuran, bebas dari plagiarisme, menjunjung hak cipta, keabsahan, dan keterandalan. Yang pertama, kejujuran. Kejujuran adalah sifat dan syarat dasar yang harus dimiliki oleh penulis. Penulis yang mengungkapkan hasil dari suatu metode ilmiah atau aplikasi ilmiah harus bebas dari berbagai pengaruh dan tekanan manapun. Penulis dituntut untuk mengungkapkan apa adanya secara baik agar tidak menyimpang dari kaidah yang sudah baku, sehingga tulisannya dapat lebih mudah dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu bebas dari plagiarisme. Bebas dari plagiarisme, penyusunan karya tulis ilmiah harus bebas dari plagiarisme, yaitu penggunaan suatu gagasan, hasil pernyataan ataupun kalimat orang lain yang diakui sebagai karya tulisnya tanpa menyebutkan sumbernya. Pencantum sumber itu sangat penting guna memberikan penghargaan kepada penulis beberapa pengakuan yang semestinya atas tulisan tersebut. Pengakuan tersebut dapat dengan menyebutkan sumber kutipannya, seperti nama penulis, tahun terbitan, dan halaman yang dikutip. Dan yang ketiga yaitu menjunjung hak cipta. Hak cipta berkaitan erat dengan hak atas keaslian hasil temuan ilmu dan pengetahuan. Maka hak cipta adalah hak penemu atas keaslian hasil temuannya
dalam ilmu dan pengetahuan, serta hak untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil temuannya, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Adapun yang keempat yaitu keabsahan. Sifat ini yang harus dimiliki oleh penulisan adalah keabsahan. Suatu karya tulis ilmiah memiliki sifat keabsahan. Keabsahan terkait dengan konsep atau gagasan yang diungkapkan. Setiap penulis karya tulis ilmiah harus mampu mengungkapkan konsep atau gagasan yang diuraikannya secara baik, bahwa gagasannya adalah sebenar-benar gagasan yang menjadi dasar uraiannya. Dari awal suatu tulisan, penulis harus mampu mengungkapkan gagasannya tersebut secara baik sehingga tidak dapat memberikan makna lain atau atas tulisannya. Yang kelima yaitu keterandalan. Keterandalan juga merupakan sifat utama dari karya tulis ilmiah. Keterandalan adalah ketetapan dan kemantapan atas materi tulisan. Suatu tulisan harus bisa diungkapkan secara tepat sesuai dengan maknanya, sekaligus harus konsisten setiap uraiannya. Keabsahan memiliki keterkaitan dengan keterandalan. Apabila suatu tulisan adalah absah atau valid, sudah dapat dipastikan bahwa tulisan tersebut juga akan andal. Sebaliknya, apabila tulisan tersebut andal, tulisan tersebut belum tentu akan absah. Fungsi karya ilmiah. Karya ilmiah dibuat secara sistematis dan rinci agar memiliki fungsi yang dapat bermanfaat. Karya ilmiah berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Hal tersebut sesuai dengan hakikat karya ilmiah, yaitu mengungkapkan kebenaran melalui metode yang sistematis, metodologis, dan konsisten. Adapun menurut pendapat beberapa ahli, yang pertama, fungsi karya ilmiah. Yang pertama, sebagai referensi, yaitu untuk menyiapkan karya tulis atau kegiatan ilmiah. Yang kedua, sebagai sarana edukasi yang untuk meningkatkan wawasan seseorang di berbagai ilmu. Yang ketiga, sebagai diseminasi, yaitu untuk menyebarluaskan pengetahuan kepada masyarakat kelompok tertentu. Fungsi sebagai rujukan atau referensi dikhususkan untuk pembaca atau peneliti karena karya ilmiah akan menjadi sumber rujukan bagi seorang peneliti yang ingin melakukan penelitian, memecahkan masalah tertentu atau kegiatan ilmiah lainnya. Sebagai sarana edukasi, menjadi sumber belajar maupun pengetahuan, memberikan ilmu untuk membaca sesuai dengan fakta dan teori yang terbukti kebenarannya. Sebagai sarana diseminasi karya ilmiah akan ditujukan dan dibutuhkan oleh masyarakat atau kelompok tertentu sesuai dengan bidang yang ditekuninya. Penyebaran pengetahuan atau informasi akan berjalan sesuai dengan fakta atau kebutuhan yang ada di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Kak, kami dari mahasiswa IAIN Bone, Prodi Ekonomi Syariah kelompok 2. Maaf sebelumnya Kak, dengan kakak siapa? Yusril, mahasiswa IAIN Bone. Ya, maaf. Jadi kami ingin mewawancarai kakak mengenai pandangan kakak atau pendapat kakak mengenai etika penulisan karya tulis ilmiah. Jadi bagaimana pandangan kakak? Bisa dijelaskan sedikit mengenai hal tersebut? Adapun pandangan saya mengenai etika penulisan karya tulis ilmiah tersendiri, yaitu di mana karya tulis ilmiah itu mempunyai aspek-aspek penting. Adapun yang pertama dapat kita ambil atau dapat kita petik, yaitu nilai kejujuran. Dalam hal membuat karya tulis ilmiah, kita harus jujur. Artinya kita harus jujur, kita tidak boleh mengambil karya orang lain atau mencontek. Nah, dalam menulis juga kita menulis apa adanya. Yang dimaksud apa adanya, kita tidak boleh menambah-nambah nilai-nilai kebohongan dalam karya tulis ilmiah yang kita buat. Adapun poin yang kedua yaitu terbebas dari plagiasi. Yang dimaksud plagiasi yaitu
kita tidak mengcopy paste atau mengambil karya tulis ilmiah orang lain tanpa memberikan sumber atau tanda bahwa karya tulis yang kita buat itu punya hak cipta atau mempunyai pembuatan dari orang lain, di mana pembuatan tersebut bukan hasil dari pikiran kita. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Penjelasan kakak mudah dimengerti. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya sebentar, Kak. Sini kami dari mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah kelompok 2. Sebelumnya, Kak, dengan kakak siapa? Baik, perkenalkan diri saya atas nama Muhammad Ridwan, juga mahasiswa dari IAIN Boni, jurusan Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam semester 8. Oke. Langsung saja, Kak. Di sini saya akan mewawancarai kakak mengenai etika penulisan karya tulis ilmiah. Nah, bagaimana sih pandangan kakak mengenai etika penulisan karya tulis ilmiah? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ditunjuk selaku responden dalam pembuatan tugas wawancara tentang penulisan karya tulis ilmiah, sebagaimana yang diharapkan tadi, bahwa bagaimana pandangan saya tentang etika penulisan karya tulis ilmiah selaku mahasiswa yang telah melakoni statusnya sebagai mahasiswa selama 8 semester ini. Baik, yang pertama sebelumnya, bahwa etika atau moral adalah hal yang paling penting, bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari, namun tentunya juga tentang bagaimana kita menulis atau membuat suatu karya tulis ilmiah. Mengapa? Karena dengan adanya aturan, sesuatu itu dapat terjaga dan dapat dipertanggungjawabkan, baik yang membuat ataupun yang nantinya mempergunakan. Nah, berbicara tentang karya tulis ilmiah memang adalah hal yang menjadi garapan harian kita selaku mahasiswa. Dan langsung saja, karena mungkin sudah sama kita ketahui apa itu karya tulis ilmiah, jadi saya tidak perlu uraikan lagi, lebih kepada etikanya saja sebagaimana yang diharapkan dari wawancara ini. Adalah yang pertama, sekarang kita sering melihat bahwa orang banyak menyelewengkan hak cipta orang lain dalam penulisan, baik itu tidak mencantumkan sumbernya ataupun mengambil alih dari apa orang telah tuliskan atau buat dalam sebuah karya tulis ilmiah. Tentunya hal ini adalah sudah dilindungi oleh negara dalam sebuah pasal, saya lupa pasal berapa, namun hal ini memang sudah diatur. Jadi tentunya kita selaku mahasiswa yang tentunya adalah orang yang telah dituntut untuk bertanggung jawab, penting untuk memperhatikan yang namanya menjunjung tinggi hak cipta, karena betul-betul hal ini agak penting sebagaimana telah dilindungi dalam undang-undang hak cipta. Jadi saya tidak uraikan, artinya ada, namun saya tidak perlu uraikan. Kedua adalah persoalan keabsahan penulisan. Nah, hal ini juga sangat penting bagi saya dalam etika penulisan, karena sebagaimana yang telah kita lihat selama ini, telah banyak tulisan yang jauh daripada tujuan penulis menulis dengan maksud yang diterima oleh pembaca. Mengapa hal ini dapat terjadi? Tentunya itu tadi adalah kurangnya keabsahan dalam tulisan yang dibuat oleh penulis. Artinya penguraian dari apa yang dimaksudkan itu apakah kurang jelas sehingga pembaca menyalahpahami atau keluar daripada maksud tujuan utama penulis dalam menguraikan sebuah hasil karya tulisnya. Nah, tentunya kan tulisan itu nantinya akan berlanjut, apakah akan dijadikan sebagai landasan atau akan dijadikan sebagai referensi oleh penulis selanjutnya. Nah, tentunya kalau memang keabsahan ini tidak diperhatikan, akan terjadi rantai atau materi-materi atau poin-poin yang tidak jelas arah tujuannya kemana. Jadi untuk menanggulangi hal tersebut, penting bagi kita mahasiswa yang akan menuliskan karya tulis ilmiah itu betul-betul memperhatikan namanya keabsahan, agar tujuan atau maksud yang kita maksudkan dalam tulisan kita bisa betul dipahami oleh pembaca sebagaimana yang kita maksudkan. Kalau dari saya mungkin itu dua, adalah yang pertama bagaimana kita betul-betul menjunjung tinggi yang namanya hak cipta, karena itu telah dilindungi oleh undang-undang.
Dan yang kedua adalah memperhatikan namanya keabsahan dalam penulisan, sehingga yang maksud yang kita tuangkan dalam tulisan kita juga seperti halnya yang dipahami oleh pembaca nantinya. Mungkin terima kasih. Kalau dari saya mungkin itu saja. Terima kasih sebelumnya Kak. Jadi menurut Kakak ada dua hal penting yang harus diperhatikan dalam etika penulisan karya tulis ilmiah, yaitu menjunjung tinggi hak cipta dan keabsahan penulisan. Mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.